Mafia tanah cukup memprihatinkan dan membuat resah warga negara Indonesia. Seperti diketahui, masalah tanah di Indonesia memang seperti tidak ada ujungnya, hingga sampai pergantian presiden dan menteri-kementeri. Dikutip dari laman resmi BPN Cilacap pada siaran PERS-nya, Menteri ATR BPN, AHY menegaskan, dari awal semangat Kementerian ATR BPN untuk gebuk mafia tanah ini kita lakukan secara serius, untuk kalangan masyarakat manapun, tidak mengenal latar belakang profesinya, status strata ekonomi, siapapun warga negara kita, wajib kita lindungi. Apalagi masyarakat yang tidak berdaya, yang terintimidasi kita lindungi, kita bela, kita perjuangkan, tegas Menteri AHY. Akan mewawancarai ya Bapak Leo Sagian selaku dari Korwil Sejabodetabek dan Ibu Lani, korban mafia tanah dari Kalimantan Selatan. Kita coba sedikit berbincang-bincang terkait dengan hasil gelar daripada Dirjen 7 Kementerian ATR dan BPN. Bapak Leo Sagian, tadi apa hasil dari gelar tersebut, Pak? Oke, bercerita sedikit. terima kasih rekan-rekan wartawan semua. Tadi kami sesuai dengan janji dengan Pak Dirjen 7 BPN, Pak Tejo, ternyata sudah dilengkapi dengan tim-tim yang cukup lengkap. Satgas Mafia Tanah juga sudah ada, ya kan? Dari Kantah BPN-nya dari Banjar sudah datang, Kakanwilnya sudah datang. Jadi pada kesempatan pertama kita berucap syukur kepada BPN. Ibu Lani sebagai korban yang sudah 11 tahun lebih diterlantarkan ternyata ditampung. Ibu Lani bercerita panjang lebar, semua terkesima, dan syukur ya, puji syukur. Mudah-mudahan ini respon mereka ini udah cukup baik. Kita lihat, saya sebagai gerakan Jalan Lurus sudah melihat respon mereka sudah cukup baik. Baik Satgas Mafia Tanah, baik Kakanwil, Kakanta, semua seakan-akan sudah menyadari, ya, sudah menyadari adanya vonis-vonis pengadilan yang menyesatkan. Jadi kita juga vonis pengadilan ini bisa kita anggap vonis mafia peradilan. Jadi ya itu di luar jangkauan, tapi mudah-mudahan kasus mafia tanah yang dialami Ibu Lani selama 11 tahun ini akan direspon dengan baik. Kami berterima kasih. Dan tadi Ibu Lani sudah secara panjang lebar menceritakan semua kasus ini. Dan semua nampaknya mendukung. Dan kita harapkan dengan Pak AHY ya, Pak AHY yang baru-baru diangkat oleh Pak Jokowi sebagai Menteri ATR BPN, saya sangat beratensi kepada beliau. Kebetulan dan saya juga seniornya di DPP Demokrat. Jadi saya harap juga Pak AHY benar-benar mampu memberantas mafia tanah, menggebuk mafia tanah yang seperti diperintah oleh Bapak Presiden. Dan saya juga selaku gerakan Jalan Lurus mendukung AHY agar memihak kepada rakyat kecil yang tertindas. Nah, saya kira dengan adanya meeting kami tadi sudah lengkap semua. Kasatgas Mafia Tanah ada, Dirjen 3 ada, Dirjen Sengketa ada, Kantah BPN ada, Kanwil BPN ada. Dan Ibu Lani sebagai korban diistimewakan, saya rasa. Dikasih kepuasan. Sampai 1 jam beliau menceritakan. Kan begitu Ibu Lani? Ya, dari Ibu Lani tadi boleh ceritakan tadi di dalam forum tersebut apa saja, bagaimana? Terima kasih ya kan, hari ini pertemuan gelar ya kan, di mana ada Kanwil dan Kantah. Selama ini ya kan, dari tahun 2013 sejak surat UPUR itu terbit ya kan, sampai pada 2024 11 tahun kami mencari keadilan dan kebenaran akibat hanya ulah oknum ATR BPN Kabupaten Banjar ya kan, yang melakukan penyimpangan dan mafia ya kan, maka ya kan hak kami tanah SAM 225 hilang dari peta nasional ya kan. Maka daripada itu kami ingin kembali ke peta nasional, bahkan tanah-tanah kami yang mau dibuat sertifikat yang sudah diisi sama pihak-pihak sertifikat lain ya kan, kami minta dikembalikan utuh ya kan, tidak dikriminalisasi ya kan, seperti ini. Karena BPN ini benteng terakhir untuk kami mencari keadilan. Semua data katanya belum ditemukan. Kalau belum ditemukan, kenapa bisa memecah-mecah sertifikat, bisa merampas hak kami kan? Kami memohon tadi kepada Dirjen Sengketa, oknum-oknum di Dirjen Sengketa itu ya kan, harus berpihak kepada masyarakat dan melihat. Nah, kalau objeknya salah, objeknya tidak sama, bahkan tidak ada AJB, tidak ada warkah, itu harusnya bukan dibela ya kan,
bukan punya kami yang dihilangkan ya kan, tapi sertifikat fiktif itu harus dicabut dan dibatalkan dan tidak menyusahkan masyarakat kan. Cukup ya kan. HM 1234 pengganti yang menjadi 01234 tuh ya kan dicabut ya kan, dan tidak diletakkan karena tidak sesuai SOP dan tidak sesuai SK Gubernur kan. Oleh sebab itu kami memohon segera kembalikan hak tanah kami ke peta nasional ya kan, dan mafia tanah ini harus digebuk dan kami siap menunjuk orang dan menggebuk bersama-sama dengan Bapak Menteri. Kami bantu Pak Menteri untuk Kalsel bebas daripada para mafia, para orang-orang jahat ya kan, khususnya di ATR BPN di seluruh Indonesia tidak akan lagi terjadi korban seorang lansia ya kan yang mencari keadilan 11 tahun hanya karena ulah oknum BPN. Saya minta dari Dirjen Sengketa, Dirjen, Pak Menteri, bahkan semua yang terlibat segera kembalikan hak kami dan selesaikan sesuai hak kami, tidak dikriminalisasi dan tidak dibuat-buat hal yang tidak ada ya kan itu. Dan kami kerugian kami selama 11 tahun ini kan, kami mencari keadilan, kami ke BPN 4 menteri sudah ya kan, dan saatnya sejak hari Jumat Baik ini kami memohon bahwa segera selesai, bahkan Kanwil Kantahnya juga segera menyelesaikan, tidak lagi ada hal-hal mafia-mafia tanah ini yang merugikan masyarakat. Saya ini pembeli beretiket baik, pembeli ketiga, tercatat dan terdaftar sah, dan produk itu produk BPN. Bahkan surat izin mengatakan benar telah ditemukan penyimpangan oleh oknum. Seharusnya oknum itu tidak hanya dipindahkan administrasi, dia akan mendapat perlakuan pidana ya kan, supaya dia efek jerak. Maka saya menghimbau kepada Satgas yang ada di ATR BPN segera proses ya kan, oknum-oknum yang sangat merugikan BPN itu harus ditindak secara pidana, tidak hanya sanksi administrasi, dan dari katanya, dari juru ukurnya, kasih sengketanya ya kan, itu harus benar-benar berpihak kepada masyarakat dan kepada kebenaran, bukan membuat saya 11 tahun tidak bisa menikmati tanah, tidak bisa menjual, malah si mafia yang bisa menjual ya kan. Jadi mohon kepada Bapak Menteri AHY ya kan, kami siap bersama Bapak menggebuk para mafia tanah khususnya di Kalsel, dan bukan hanya SHM 2525, ada beberapa hak tanah kami yang masih dirampas sama oknum ya kan, yang dilakukan oleh oknum BPN. Kami minta diselesaikan. Surat kami kepada Pak Menteri untuk audiensi dan untuk menyelesaikan harus segera selesai, dan kami akan menunggu di kantor ATR BPN sampai selesai, dan bahkan kami akan bisa bermalam di kantor ATR BPN kalau ini tidak selesai. Jadi mohon kepada semua pejabat ya kan, cukup sudah 11 tahun, dan ini menjadi pelajaran ke depan lebih baik ATR BPN. Dan terima kasih untuk Pak Dirjen Sengketa, terima kasih untuk semua yang hadir hari ini, bahkan kuasa hukum kami Bu Elsa Sarip dari Gerakan Jalan Lurus yang akan mencoba yang bengkok-bengkok akan diluruskan ya kan, biar Indonesia itu semakin menyambut Indonesia emas, semakin jaya, dan semakin masyarakat punya hak, dan masyarakat tidak lagi dibuat korban-korban mafia tanah ini. Saat ini pun kami melihat di depan ATR kantor BPN ada oknum-oknum korban yang berdiri mencari keadilan ya kan, dan kami ingin semua masyarakat Indonesia yang punya masalah dengan ATR BPN laporkan, dan kami siap membackup dengan pertolongan oknum-oknum BPN yang ada, terutama kepada Gerakan Jalan Lurus. Jadi kita serahkan semua persoalan ini ke dalam ATR BPN, karena kuncinya di BPN ya kan. Baik pidana, kami juga berharap pidana akan segera naik ya kan, karena tidak ada kriminalisasi, yang satu bisa naik sidik, yang satu tidak ya kan. Nah kami berharap pada kepolisian pun ya kan menangkap dan memenjarakan para mafia tanah, bahkan oknum-oknum yang terlibat ya kan. Mungkin itu saja ya kan. Tadi Ibu Elsa Sarip selaku kuasa hukum Ibu, sedikit boleh ceritakan tanggapan dari Ibu Elsa bagaimana tadi Bu di dalam? Tadi beliau berbicara ada perma, apabila itu dilakukan oleh kejahatan oknum, jadi cacat administrasi, itu bisa BPN mencabut punya yang tidak benar itu ya kan, mengembalikan hak kami, tidak perlu pengadilan karena pengadilan sesat semua ya kan, yang direkayasa mencari legalitas ya kan, itu yang harus kita perangi. Jadi menurut beliau ada perma ya kan, itu dari Kementerian dari Agraris sendiri untuk bisa ya kan. Jadi sebenarnya masyarakat tuh jangan didorong ke pengadilan ya kan, memakan puluhan tahun, makanya non litigasi itulah ya kan.
apabila perma itu dipakai untuk masyarakat dan warga, pesan saya kan bukan barang dikecualikan. Kalau warga tidak ketemu, bagaimana bisa sih sertifikat bodong itu bisa memecah-mecah dan bisa menjual kalau warganya tidak ditemukan, ya kan? Jadi oleh sebab itu Bu Elsa seperti itu tadi kan, menjelaskan segi hukum, beliau bicara segi hukum, ya kan? Dan ini jelas bukan hanya pidana yang dilakukan mereka, ini pejoliman dan kejahatan terstruktur yang luar biasa, ya kan? Dan kita masyarakat bahkan media harus mengawal, ya kan? Dan kita terus kawal, kita tunggu, ya kan? Merdeka 17 Agustus nanti akan selesai, ya kan? Amin. Kalau belum selesai, kita akan terus lagi memohon sampai selesai. Oke. Ya. 2 pertanyaan lagi, Bu. Ya. Tadi dalam forum tersebut turut hadir siapa saja, ya? Kemudian selesai ini apakah ada sesi lagi? Tadi ada dari inspektorat yang kemarin yang turun, ya kan, hasil ya, investigasi. Ada Satgas Mafia Tanah. Makanya kami berharap itu udah lengkap ya. berharap Dari unsur BPN saya kira udah lengkap. Ada Satgas Mafia Tanah, ada Dirjen 3, ada Dirjen Sengketa, ada Kakanta, ada Kakanwil, itu saya kira udah lengkap. Banyak tadi di ruangan itu banyak. Ya, Dan Ibu Elsa Sharif selaku pakar pertanahan juga udah meminta agar dikesampingkan masalah vonis pengadilan. Jadi kita mau menegakkan hak-hak orang yang pemilik tanah di pertanahan. Itu Ibu Elsa tadi udah cukup banyak. Ya, jadi menjelaskan. dari sekian yang hadir itu kami berharap bukan hanya hadirnya saja, Ya. tapi ada action, ada kerja nyata, dan kami menunggu sebelum hari kemerdekaan selesai, ya kan, itu aja. Jadi bukan banyaknya mereka datangkan, hanya kami diberikan janji-janji aja. Kami ingin bukti Ya, nyata. juru ukur semua udah datang, jadi banyak, semua lah, Jadi semua datang. kami ingin kerja nyata, hasil yang nyata untuk kami. Yang hasil dari hari ini, Jumat yang baik, ya kan, menurut diri saya kata, biarlah ini jadi hari baik, ya kan. Ya. Dan tidak ada lagi hal-hal yang membuat kami disusahkan. Nanti hak kami dirampas, ya kan. Dan catatan untuk ATR BPN Kabupaten Banjar, ya kan, tidak memperjualbelikan sertifikat 01234 dan SAM yang sudah dibatalkan. Surat ukurnya baik 1232, 1234 tidak melakukan transaksi, ya kan, walaupun kami sudah memberikan sanggahan kepada Irjen, ya kan. Kami sudah berpesan kepada Kanwil, kami berpesan juga kepada Kantah, ya kan, jangan sampai mereka pura-pura tidak tahu dan tidak ada surat laporan resmi, ya kan, dan jangan menambah korban lagi, cukup di situ, ya kan, dan tangkap para mafia, ya kan, dan para oknum yang menyusahkan masyarakat. Itu pesan kami. Kami tunggu sebelum hari proklamasi kami merdeka dan benar-benar kembali hak kami. Itu. Baik, makasih. Baik, itu saja tadi hasil wawancara kami bersama Korwil GJL Gerakan Jalan Lurus, Pak Leo Siagian, dan Bapak siapa, Pak? Hendro. Pak Hendro, Ibu Bu Emi, ya, Ibu Lani dari Kalimantan Selatan, ya. Usai sudah kami mendukung, ya, menggebuk mafia tanah sesuai dengan dukungan dari arahan Pak Jokowi dan Kementerian ATR BPN AHY. Merdeka! Mereka. Merdeka!